Halo pejuang UIN Jakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau bahas soal terkait agama di SPMB Mandiri UIN Jakarta. Yang aku bahas ini buku dari waktu aku SPMB dari PMII cabang Ciputat. Ini udah lama sih, tapi kalau misalnya agama itu kan pasti gak bakalan berubah ya ilmunya. Jadi aku bakalan bahas soal-soalnya. Kalian sebelum nonton video ini sampai full, jangan lupa di like dulu. Terus juga jangan lupa di subscribe video ini ataupun channel ini agar aku bisa maju. Terus dengan senang hati aku ngasih ilmu ke kalian. Langsung aja ya. Oke, pertanyaan pertama nanti aku bakalan kasih screennya juga di sini ya. Pertanyaan pertama, kata yasfiku yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 30 artinya A. Membunuh, B. Menumpahkan, C. Menyucikan, D. Menyempurnakan. Jawabannya adalah B. Menumpahkan. Dimana kalau misalkan yang membunuh yaitu yaktilu, ataupun misalnya yang C. Menyucikan itu bukan juga, ataupun menyempurnakan juga bukan ya. Jadi jawabannya itu B. Yasfiku itu menumpahkan. Terus pertanyaan yang kedua, orang beriman yang meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Quddus tentu akan A. Bersikap dan berperilaku pemurah, B. Mempertahankan kesucian dirinya dari segala dosa dan noda, C. Suka memberi maaf kepada setiap orang yang bersalah, D. Berperilaku absolut jika dianugerahi Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya B ya, dimana Al-Quddus itu artinya yang maha suci. Jadi, untuk meneladani sifat Allah yang suci, maka sebaiknya manusia itu mempertahankan kesucian dirinya dari segala noda dan dosa ya. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Potongan surah Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi berisi perintah Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi A. Menuntut ilmu pengetahuan, B. Berlomba dalam kebaikan, C. Berbuat baik kepada tetangga, D. Disiplin dalam sholat 5 waktu. Jawabannya adalah B ya, Al-Baqarah itu membahas terkait berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut nomor 4. Hukum bacaan mad tabi'i yang bertemu huruf hamzah pada kata as-sama'u adalah mad A. Wajib muttasil, B. Jaiz munfasil, C. Arid li sukun, D. Mad badal. Jawabannya adalah A. Mad wajib muttasil. Kalau misalkan mad jaiz munfasil itu yaitu apabila mad tabi'inya bertemu dengan huruf alif dalam satu kalimat, kayak contohnya wa ma anzilu ya. Oke. Jadi jawaban yang benar itu A ya. Lanjut nomor 5. Orang Islam yang perbuatan-perbuatan baiknya sebanding dengan perbuatan-perbuatan jahatnya disebut kelompok A. Zalimun linafsihi, B. Muqtasid, C. Mufsid, D. Muflihun. Jawabannya B ya, Muqtasid. Jadi muqtasid itu orang yang pertengahan ataupun menunaikan seluruh amaran wajibnya tapi juga meninggalkan sesuatu yang haram. Jadi dia meninggalkan sunnah juga meninggalkan yang makruh. Kayak gitu ya. Terus
Zalimun li nafsihi itu apa? Zalimun li nafsihi itu orang yang menganiaya dirinya sendiri, yaitu mereka yang meninggalkan sebagian amalan wajib dan melakukan sebagian yang diharamkan. Terus kalau misalnya yang mufsid itu artinya orang yang merusak agamanya sendiri, sedangkan dia dengan melakukan segala yang dilarang oleh agama. Terus kalau misalnya yang muflihun itu orang yang beruntung, yaitu orang yang melakukan segala perintah yang Allah katakan, ya. Oke, lanjut nomor 6. Orang Islam yang mengingkari kewajiban sholat Jumat disebut A. Fasik, B. Munafik, C. Fasid, D. Kafir. Jawabannya jelas ya, nomor 6 itu D. Kafir. Oke, lanjut nomor 7. Tazkir atau peringatan Rasulullah Subhanahu wa taala berupa berita gembira bagi orang-orang yang bertakwa bahwa mereka akan mendapatkan balasan surga disebut A. Wa'id, B. Wa'ad, C. Zikir, D. Wirid. Yang pasti bukan C dan D ya, itu sudah jelas banget. Jadi jawabannya nomor 7 adalah B. Kenapa? Karena berita gembira yang dijanjikan oleh Allah untuk orang yang masuk surga disebut wa'id. Kalau misalnya wa'id itu ancaman Allah untuk orang-orang yang masuk neraka. Oke, lanjut ya. Nomor 8. Nafsu yang membuat seseorang mampu mempertahankan diri dari segala kejahatan karena ia selalu menghubungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala disebut nafsu A. Mutmainnah, B. Lawamah, C. Amarah, D. Nafsiyah. Jadi jawaban yang benar itu A ya. Nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang keinginannya itu ingin selalu dekat dan tenang dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang disebut dengan nafsu lawamah? Nafsu lawamah adalah nafsu ataupun keinginan yang tidak pernah stabil. Terus apa yang disebut dengan nafsu amarah? Yaitu nafsu yang tercela sebab ia mengajak pada kezoliman. Terus apa nafsu nafsiyah? Yaitu nafsu disebut karena keinginan manusia. Pengen makan ini, pengen makan itu, gitu ya. Terus nih, ada pertanyaan yang sama. Nomor 9. Nafsu yang mendorong seseorang berbuat jahat, melampiaskan syahwat, dan menentang ajaran Islam disebut nafsu betul ya, jadi nafsu amarah. Kan sudah disebutkan tadi kan, kalau misalnya dia nafsunya itu pengen ke arah yang tercela gitu, ngajaknya kezoliman. Ini kan ngajaknya mau berbuat jahat, terus melampiaskan syahwat. Itu kan melampiaskan syahwat kan bisa ataupun dia menggoda perempuan ataupun menggoda laki-laki, ya kan? Oke, pertanyaan yang ke-10. Hari dibangkitkannya setiap manusia dari kuburnya masing-masing disebut yaumul. Betul ya, jawabannya yaumul ba'as, yaitu hari kebangkitan manusia dari kuburnya. Terus udah tahu kali ya kalau misalnya hizab itu apa, mizan itu apa, jasa itu apa ya. Kalau misalnya hisab itu hari perhitungan, kalau misalnya mizan itu hari ditimbangnya, kalau misalnya jasa hari pembalasan. Oke, untuk hari ini cukup 10 pertanyaan ataupun 10 soal yang udah kita bahas bareng-bareng ya. Semoga ilmunya bermanfaat, terus kalian juga menambah pengetahuan. Oke, buat teman-teman jangan lupa di subscribe video ini, channel ini untuk kemajuan channel saya. Semuanya terima kasih. Ditunggu juga video berikutnya ya terkait soal-soal Jakarta sampai kalian ujian
SPMB Mandiri di bulan Juli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.